Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dengan Dian di Pennsylvania, USA. Kali ini aku akan membicarakan tentang, coba lihat ini ya, aku dalam perjalanan pulang baru periksa darah ini. Banyak salju yang belum meleleh. Nikmati saja perjalanan ini ya. Atau mungkin akan aku tayangkan video sewaktu aku belanja. Nah, kalau itu yang akan aku tayangkan nanti, nikmati saja perjalanan belanja aku dengan harga-harga pangan yang ada di sini ya. Oke. Aku akan membicarakan soal ekonomi, resesi, perang dagang, perang dunia. Seperti biasa ya, kita ngalor ngidul, bullshit sana, bullshit sini ya. Tak menggok, mau belok kiri aku. Oke. Nah, itulah yang akan aku bicarakan. Nah, resesi apa? Di sini aku nggak lihat resesi. Orang pada belanja, makan, keluar semuanya ya. Ya memang banyak toko-toko yang di mall tuh banyak yang tutup, terutama toko-toko yang besar itu banyak yang tutup itu. Tapi tutup bukan karena resesi, tutup karena dunianya berubah. Mall sudah kedaluarsa itu. Jadi digantikan online. Jadi perubahan sekarang ini dalam satu transisi untuk berubah dari toko di mall menjadi toko online. Juga di Indonesia kan ribet tentang ruko-ruko yang nggak laku kan. Nah itu dia perubahannya menjadi digital ya seperti ini nih. Tapi nggak apa-apa, kita hiduplah nanti. Nah, resesi di sini banyak pekerjaan loh, banyak pekerjaan yang tidak terisi, banyak lowongan kerja di supermarket itu, kerja di toko $15 per jam itu, bukan nggak ada yang mau ngelamar, tapi kekurangan tenaga kerja gitu loh. Karena apa? Karena ya banyak dulunya banyak imigran gelap itu yang datang ke sini overstay, itu nggak ketangkep kerja secara gelap gitu. Sekarang ini ditangkepi semua, dipulangkan ke negaranya sana. Nah maka itu kekurangan pekerjaan di sini, kekurangan tenaga kerja gitu, kerjaan banyak. Nah resesi apa? Nah, itu dia. Nah terus mengenai Donald Trump, Presiden Trump, aku setuju dengan politik luar negeri dia, politik dagang dia. Ada yang tidak setuju juga, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi menurut aku politik dagang dia itu bagus sehingga ekonomi di Amerika bagus loh, stock market bagus. Aku bikin duit terus tahun lalu, tahun ini, stok bagus di sini. Aku nggak tahu di Indonesia ya, tapi aku bikin duit gitu. Nah, aku bicara soal pengalamanku sendiri, pribadi ya. Mungkin ada yang rugi ya, saya nggak tahu yang rugi ya. Tapi aku bicara tentang diri aku sendiri. Bitcoin juga oke. Turun sedikit tapi nggak apa-apa, nanti naik lagi gitu. Nah kalau kalian mau beli Bitcoin ya beli Bitcoin aja ya, jangan beli koin-koin yang lain-lain, itu garbage, nggak stabil. Kalau mau invest Bitcoin, saya tidak menganjurkan, tapi kalau memang kalian maunya Bitcoin, uang kripto, ya beli aja Bitcoin, jangan beli yang lain-lain. Itu menurut pandangan pribadi aku tidak menyarankan. Silahkan kalau kalian mau beli Bitcoin, mau beli stock market, saham, itu terserah kalian.
nanti dibilang oh si Yan yang nyuruh, nanti aku kena perkara seperti Timothy Ronald. Enggak, aku nggak nyarankan kok, ini aku hanya ngeyel, aku nggak ada pekerjaan jadi aku ngeyel seperti ini. Nah, kalian mungkin sudah mendengar tentang apa itu perang dagang. Oh, sudah banyak kabarnya dari dulu. Suatu Presiden Trump pertama menjabat sebagai presiden itu dimulai kan perang dagang. Oh, banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang marah. Iya, karena pencahariannya dirugikan. Nah, yang kalian dengar itu mungkin dijelaskan di video-video itu tentang technical termnya itu ya, dijelaskan gini-gini secara ilmu ekonomi gitu. Sudah dijelaskan, mungkin kalian nggak bisa mengerti gitu. Kenapa kalian nggak tahu kan? Nah, inilah di sini akan aku jelaskan dengan bahasa becaanku ini, bahasa yang sangat sederhana supaya kalian bisa mengerti. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kenapa kok sampai tiba-tiba Donald Trump mendeklarasikan perang taraf atau perang dagang? Oh, ini mau cari perkara dengan China gitu ya? Enggak. Mulanya begini loh. Seandainya kita hidup kan mau cari fair, adil kan. Nah, dulu 40-50 tahun yang lalu di dunia ini banyak negara berkembang. Nah, dengan adanya negara berkembang itu, PBB mengambil kebijaksanaan agar negara berkembang itu mereka bisa berkembang, bikin duit dan ekonominya makmur gitu loh. Banyak di negara Asia yang negara berkembang kan. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti banyak negara di Asia termasuk China dulu itu negara berkembang gitu loh. Setelah Perang Dunia Kedua itu mereka tuh negara berkembang, miskin semua itu. Nah, terus kemudian dikasih break, dikasih kesempatan untuk membangun ekonominya dengan jalan yaitu tadi dikasih keringanan gitu. Nah, setelah 40 tahun, 50 tahun kemudian masih tetap seperti itu, kesempatan diringankan gitu. Ya nggak bisa lah. Coba lihat aja, itu perang dagang itu dimulai kan tahun 2016 gitu ya. 2016 China ekonominya sudah bagus, stabil itu ya. Tapi mau dinaikkan, dia punya pajak importnya, dia ekspor ke Amerika, mau dinaikkan pajaknya dia kebakaran jenggot, marah-marah. Ya nggak mau. Ya nggak mau lah kalau duitnya diambil. Nah, itu dia. Nah, karena itulah banyak negara-negara berkembang yang membenci Amerika, padahal itu karena itu tidak fair gitu. Gini loh, menurut Trump begini ya. Waktu itu saya kasih contoh satu negara aja, China, antara China dengan Amerika ya. Waktu itu import ekspor antara China dengan Amerika itu tidak seimbang. Nah, China mengekspor barang-barang dari China sebanyak, kalau nggak salah ya, kira-kira 600 billion dollar. Dia mengekspor ke Amerika segitu banyak. Sedangkan Amerika mengekspor barang-barang dari Amerika ke China hanya sekitar 250 billion. 250 billion saja. Nah, kan nggak seimbang. Karena ketidakseimbangan itulah pemerintah Amerika menaikkan pajaknya ya. Dia menaikkan pajaknya ya, seperti itu dinaikkan. Tapi China tidak mau karena bengok-bengok keuntungannya dikurangi kan. Tapi Donald Trump tidak pusing. Jadi dia tetap dinaikkan, dan banyak negara juga seperti itu. Nah, China itu dulu
negara berkembang, negara komunis berkembang gitu ya. Tapi sekarang ini China itu sudah bukan negara komunis lagi, sudah bukan negara berkembang lagi. China adalah negara kapitalis. Sekarang ini kapitalis, negara kaya gitu loh. Jadi kok masih mau minta pajak yang murah itu gimana? Kan nggak fair. Kamu sudah kaya kok masih jaluan terus gitu loh. Minta-minta ngemis-ngemis terus tuh kan nggak fair gitu loh. Itu yang dilihat dengan Trump, maka itu pajaknya dinaikkan hampir sama gitu. Tapi nggak seneng ya nggak pusing lah. Dia nggak peduli. Nah itulah persoalannya. Kenapa pajak tarafnya itu dinaikkan itu ya gara-gara itu tidak keseimbangan antara import ekspor dari kedua negara ini, dan masih banyak lagi negara yang berkembang yang seperti itu termasuk Indonesia gitu. Nah, kira-kira seperti itu persoalannya ya. Mungkin kalian kurang mengerti, riset sendiri aja. Itu menurut pandangan saya pribadi ya, seperti itu. Nah, terus ada orang yang bilang, wow di Amerika sekarang hancur-hancuran, banyak demonstrasi, banyak demo-demo, banyak yang anti-Islam, nggak seneng dengan Islam. Ya banyak, terjadi demo-demo. Saya tidak menutupi kok kalian melihat itu terus tanpa mengetahui apa yang terjadi, kalian langsung berpihak, membela kaum Muslim misalkan, kaum Islam, ya itu sudah lumrah, nggak apa-apa. Tapi ya begini, kalau benar ya harus dibela ya, tapi kalau tidak benar ya gimana lagi. Banyak terjadi yang dilihatkan demo-demo anti imigran yang dipulangkan, ditangkap, dipulangkan, dipenjarakan itu ya. Mungkin yang dari Indonesia itu tidak tidak human right, kemanusiaannya di mana itu, tidak keprimanusiaan, nah, gitu kan. Melihatnya dari jauh kan kalian nggak tahu. Nah, kebanyakan yang ditangkap itu adalah pekerja ilegal, nggak punya surat-surat. Mereka itu hanya nyebrang sungai, perbatasan itu masuk Amerika terus kerja gelap-gelapan gitu. Itu kebanyakan mereka seperti itu. Nah, tapi kemanusiaannya gimana? Kemanusiaan tai kucing lah. Jangan bilang kemanusiaan dengan saya. Coba lihat di Indonesia sendiri. Ada pengungsi dari Afghanistan, dari Jordan, dari negara yang perang itu ya. Kenapa Indonesia nggak mau menampung? Indonesia nggak mau menampung, padahal mereka itu orang Islam, orang Timur Tengah. Indonesia nggak mau menampung karena ya ribet gitu loh. Jadi akhirnya mereka itu hanya singgah ke Indonesia temporary, menunggu prosesnya untuk ke Australia. Nah begitu, mereka mau imigran ke negara kafir karena negara Islam di Indonesia nggak mau menerima. Nah itu, tapi itu kan haknya Indonesia kalau nggak mau menerima. Nah sama juga ini akan haknya Amerika tidak mau menerima mereka. Nah gitulah. Memang sulit mengurus manusia itu, dan ada yang demo-demo. Terus aku lihat itu video di Indonesia, oh orang Amerika benci orang Islam gitu. Ya, aku kira itu bullshit ya. Kalau benci orang Islam kenapa diterima? Nah ini dilemanya seperti ini ya. Ini terjadi di Eropa, di Amerika juga. Banyak orang dari Timur Tengah, orang Islam yang nggak tahu alasannya apa, mereka lari ke dunia kafir.
Eropa atau Amerika. Banyak orang hitam dari Afrika yang melarat ekonominya kocar-kacir. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Ada yang lari ke Amerika juga ya, dari Somalia lari ke Amerika, ada banyak. Tapi setelah mereka berada di Eropa atau di negara barat atau Amerika, diterima, dikasih tempat, dikasih makan, dikasih kesempatan bekerja, mereka maunya lebih banyak, mereka maunya mengambil alih. Misalkan mereka mau ikut-ikut dalam politik, menguasai negaranya, semuanya mau diislamkan, semuanya mau dimualahkan. Mereka mau begini, nuntut ini, nuntut itu, sembahyang di jalanan, seperti itu. Nah, mana bisa? Nah, itu kan tuan rumah, kalian kan tamu, terus mau meminta seperti itu kan menurut aku terlalu banyak gitu. Aku bukan membenci Islam, bukan membenci siapapun ya. Mereka itu tidak, orang Jawa bilang orang rumangsani, tidak tahu diri, sudah datang sebagai tamu, terus maunya mengontrol, meminta ini, meminta itu, suruh nyediakin ini, mau berjilbab di itu. Kalau saya datang ke rumah kamu terus aku kurang ajar dengan kamu, nuntut ini, nuntut itu, gimana? Aku memaksakan kamu untuk mualah terus, gimana? Kan nggak pantas. Nah, inilah yang terjadi ya di Amerika ini. Banyak sekarang ini yang terjadi ya di daerah satu negara bagian di Amerika itu, banyak sekali imigran dari Kenya, dari Afrika, dari Somali gitu. Banyak keluarga Islam, orang hitam semua. Ya, mereka imigrasi ke Amerika. Nah, di tempat itu banyak yang ilegal, banyak yang tidak punya surat-surat, ngumpul jadi satu di sana. Akhirnya dioperasi, ditangkepi semua. Ini minggu-minggu ini, beberapa minggu ini ditangkepi, dipulangkan semua. Oh, orang-orang dari seluruh dunia ikut demo-demo, katanya nggak adil. Ini kemanusiaannya di mana? Nggak ada peri kemanusiaan gitu. Semuanya gitu. Akhirnya jadi ribet. Tapi saya melihat dari kacamata yang lain, karena saya tidak mempunyai interest ke siapapun. Saya tidak membela pemerintah Amerika, saya juga tidak membela orang Somali itu, ya. Saya juga pendatang di sini. Tapi kalau kamu mau datang ke negara ini, datanglah dengan yang benar, jangan nyelundup, jangan berbuat salah, jangan melanggar hukum. Nah, kalau kamu melanggar hukum begitu, ditangkap ya udah lumrah, dipulangkan ya lumrah, gitu loh. Nah, ironiknya begini ya, ini negara kafir. Mereka lari ke negara kafir senang. Setelah berada di negara kafir, mereka mau membangun satu area, mau dijadikan seperti negaranya. Tradisinya dibawa, meja makannya dibawa, duduk ngelesot dibawa, terus agamanya dibawa, cara berpakaiannya nggak mau berubah. Seperti itu. Nah, tapi ya diterima, tapi keterlaluan lama-lama gitu loh. Nah, sedangkan ini yang pertanyaan saya, kenapa di negara-negara Islam tidak mau menerima mereka? Kenapa? Nah, itu pertanyaan saya. Di negara Islam sendiri tidak mau menerimanya. Padahal banyak di Timur Tengah itu negara Islam yang kaya tidak mau menerima mereka. Itu mereka punya brother itu. Saudara mereka, sama-sama Muslim, sama-sama Islam, tapi mereka nggak mau menerima mereka karena mereka tahu orang-orang ini adalah troublemaker, bikin perkara terus, di mana-mana mereka bikin perkara. Nah, itu dia perbedaannya. Maka itu kalau dengan orang Arab di Saudi Arabia misalkan, jangan main-main kalian ke sana ya. Ditindak betul-betul di sana. Hukumnya ketat sekali, maka itu mereka nggak diterima karena sudah tahu kelakuannya memang seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia pun negara Islam kok
mereka tidak datang ke Indonesia ya. Nah itulah yang saya yang saya tidak habis mengerti. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Masih banyak tempat-tempat kosong di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, banyak tempat kosong. Tapi kenapa itu brother ya? Kalian brother, kalian Muslim brother, sama-sama Muslim brother. Kenapa? Come on here, come to my country, welcome, I welcome you. Kenapa tidak begitu? Nah itu yang saya tidak mengerti ya. Saya hanya ngeyel aja di sini ya. Saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi saya cuma ngeyel aja gitu. Cuman yang saya tidak mengerti itu mereka begitu bencinya dengan orang-orang kafir yang mereka bilang kafir. Orang-orang Eropa, orang Amerika, mereka benci sekali, terang-terangan bencinya. Tapi mereka mau tinggal di negara kafir. Nah itu yang saya tidak mengerti. Ya mbuh lah. Ini sekali lagi, ini aku hanya ngeyel di sini. Saya tidak membenci sana, tidak membenci sini, tidak pro sana, pro sini. Saya tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini. Aku tidak menghakimi sana, menghakimi sini. Aku hanya ngeyel di sini aja, hanya untuk hiburan, untuk mengisi waktu. Kalau kalian senang ya didengarkan, kalau tidak senang ya goodbye, gitu aja. Oke, hanya untuk sesuatu pengetahuan, informasi yang bisa kita kaji bersama, bisa kita pelajari. Dari hal-hal seperti itu kita bisa mempelajari kenapa. Di otak aku selalu tanya kenapa gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya membicarakan hal ini ya. Karena saya tidak mengerti. Kalau kalian mau kasih input silakan, monggo, saya akan senang. Saya akan membaca input kalian. Kalian tidak perlu setuju dengan aku, nggak perlu setuju. Kalian bisa mendebat aku, tapi ya begini ya, kalian mau mendebat aku dengan data, kasihlah satu logika ya, berdasarkan data. Kalian harus mempunyai data. Kalau kalian nggak setuju dengan aku, oke, tunjukkanlah datanya. Gini, kamu bisa bilang, hey Yan, kamu salah. Ini loh, aku mempunyai data seperti ini. Nih, coba lu lihat sendiri, linknya ada di sini. Jangan katanya ya. Oh ini katanya teman aku. Jangan bilang aku punya teman di sini. Dia bilang dengan cerita dengan aku seperti ini kata-katanya. Jangan bilang katanya. Ini bilang kamu mau mendebat aku, tidak setuju dengan aku, fine, nggak apa-apa. Saya tidak akan marah kok. Tapi jangan buang-buang waktu aku. Kalian ngeyel tapi tidak bisa memberi data yang benar, gitu loh. Kamu ngeyel boleh, ini loh datanya saya dapatkan dari sini, source-nya itu dari sini, ini linknya. Nah gitu, aku seneng dengan hal seperti itu. Kalian kasih aku datanya, aku akan pelajari itu, gitu. Jadi mau mendebat saya, mau kasih argumentasi, saya lebih seneng kalau ada orang yang lebih pinter dari sana. Saya ingin belajar dari kalian gitu. Tapi jangan ngeyel di sini tapi nggak ada datanya, ngeyel karpe dewe gitu. Terus yang bilang aku itu underestimate this, underestimate that. Tai kucing lah. Kamu cebok aja belum bisa bersih. Kamu sisi tahu itu. Di hidung kamu punya snot, di hidung kamu punya kotoran pun kamu nggak bisa membersihkan kotoran yang ada di hidung kamu. Terus kamu mengajari aku. Sorry aja kalau yang begitu, aku paling nggak telaten menghadapi orang yang seperti itu. Lawang kamu cebok aja loh, belum bisa cebok yang bersih, mau itu ngasih tahu aku ini itu. Orang-orang begitu biasanya main-mainannya kurang jauh gitu. Paling juga ke Jakarta aja nggak pernah.
Oke, sorry. Terima kasih. Oke, aku sudah sampai di ini aku mau suntik COVID atau suntik hepatitis E dan B. Siap-siap dulu. Oke, terima kasih. Atas kalian sudah mendengar ya. Dan support kalian di tahun-tahun yang lalu, saya ucapkan sangat terima kasih, dan kunjungan kalian ke mau nonton video aku ini, saya sangat menghargai waktu kalian semua ya. Terima kasih, matur nuhun, bye. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.